Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak boleh tambah-tambah lagi. Ini penting dalam kita beragama ini. Karena kalau kita lihat, semakin hari kok banyak tambah-tambahan. Semakin hari kita berpikir ya itu mungkin kerjaannya dari ahlul bid'ah ya, nambah lagi. Ternyata ada sebagian ahlus sunnah juga udah mulai ikut-ikutan nambah-nambah dalam beragama ini. Nggak tahu dia belajar apa itu. Ya. Sampai punya gelar lagi. Kok nambah-nambah ini, kok ikut begini. Padahal lagi agama Islam sempurna. Dan dia hafal ayatnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna agama Islam. Kalau ada orang menambah-nambah dalam agama ini, membuat satu ibadah, membuat satu perayaan, membuat satu acara zikir, sholawatan atau bid'ah yang Nabi nggak contohkan, berarti pada saat itu dia menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Orang yang mengadakan yang baru dalam agama menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Seolah-olah ada agama yang belum Nabi sampaikan. Sedangkan agama ini Nabi sudah sampaikan semuanya. Kemarin saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun. Enggak tersisa sedikit pun. Apa saja yang membawakan ke surga sudah dijelaskan kepada kalian. Apa saja yang membawakan ke neraka sudah dijelaskan, lengkap agama ini. Lengkap sudah. Enggak boleh tambah-tambah. Ketika orang menambah-nambah dalam agama ini, dia menuduh Nabi Muhammad khianat. Dan orang ketika melakukan perbuatan bid'ahnya dibilang apa sama dia? Hasanah. Dalam Islam nggak ada bid'ah hasanah. Nama orang ada hasanah. Ibu hasanah. Kalau bid'ah nggak ada yang hasanah. Nabi bersabda apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan tempatin neraka. Nabi yang bersabda demikian. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini baik? Yang kita ikut siapa? Quran dan sunnah, bukan ulama yang kita ikut. Ini dalam beragama penting. Kalau enggak kita akan terus. Kata ulama ini begini, kata syekh gini-gini, kata imam ini. Loh kita beragama ini ikut dalil apa ikut ulama? Dalil. Nabi sudah bersabda SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama yang tidak dicontoh dari kami, tertolak. Nas dalil. Nah sekarang mulai dikemas tuh bid'ah itu. Dikemas gimana? Masalah khilafiyah. Ini gimana? Khilafiyah. Saya pikir yang ngomong itu kalau memang di ahlul bid'ah, kiai-kiai ahlul bid'ah, memang biasa dia. Sekarang yang udah sekolah, ya, punya gelar khilafiyah. Ya bid'ah tetap bid'ah, nggak ada khilafiyah. Yang namanya bid'ah ya bid'ah. Khilafiyah bukan ilmu. Kalau sudah jelas dibilang bid'ah ya bid'ah. Jangan dibilang khilafiyah. Nanti dibawakan ya hadis yang nggak ada asalnya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Nggak ada asalnya. Bukan sabda Nabi itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan sabda Nabi. Ikhtilaf umatku rahmat. Berarti bersatu umatku azab. Iya tidak? Kalau mengatakan khilaf umatku itu rahmat. Berarti bersatunya azab. Nggak ada itu hadis. Kita pakai dalil. Kalau memang sudah dikatakan bahwa ini bid'ah, katakan bid'ah. Di zaman Nabi nggak ada, nggak dilakukan, beda, jelaskan beda. Ini penting supaya umat tidak bingung. Jangan dianggap baik. Sebab kalau kita mengadakan yang baru dalam agama kita anggap hasanah, kita menuduh Nabi Muhammad khianat. Saya bawakan perkataan Imam Malik ya. Kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik bin Anas, gurunya siapa? Imam Syafi'i.
Dia wafat tahun 179 Hijriah. Kata Imam Malik bin Anas, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina." Kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Ini perkataan ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Perkataan Imam Malik ini dimuat oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama. Kata Imam Malik begini, "Man ibtada'a fil Islam," barang siapa mengadakan satu yang baru dalam agama. Yang baru dalam agama. Yarah hasanatan, yang dianggap bid'ah itu apa? Hasanah, kata Imam Malik. Yang orang itu menganggap bid'ah itu apa? Hasanah. Faqad za'ama anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad apa? Khianat. Fa inna Allah yaqul, karena sungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam jadi agama bagimu. Kemudian kata beliau lagi gini, rahimahullah, kata beliau, "Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunu al-yawma dina." Apa yang tidak menjadi agama pada zaman itu, sekarang pun enggak jadi agama. Agak cepat, ada dalilnya. Dalil ada, tapi tidak ada contoh. Ini yang sering salah paham. Dalil ada, contoh tidak ada. Bid'ah bukan? Yang bilang bid'ah angkat tangan. Allahu a'lam. Baik. Bukan Allahu a'lam, ada ya, ada artinya. Ada artinya. Lihat sini. Karena ini sekarang sering muncul istilah, kalau tidak ada contoh itu bid'ah. Enggak ada contoh itu bid'ah. Padahal banyak dalil yang Nabi belum tentu mencontohkannya. Kenapa Nabi tidak mencontohkan langsung? Karena boleh jadi hal yang dimaksudkan teman-teman sekalian tidak sama, tidak cocok antara apa yang Nabi kemudian rasakan dengan yang umat akan jalani. Seleranya bisa beda, bisa lain. Contoh, dob, daging dob yang mirip dengan biawak penampakannya, ya. Tapi dob beda antara biawak dengan dob, ini lain. Di padang pasir, Khalid bin Walid itu tiba-tiba dengan Nabi berjalan dalam satu ekspedisi militer. Kemudian setelah itu beliau menombak dob, ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi tidak makan, diam aja. Nah, Khalid sangat pintar sekali. Beliau ingin memastikan hukum ini, apakah ini memang dilarang atau tidak. Maka beliau ngambil dimakan, ternyata Nabi diamkan. Nah, dalam hukum usul fiqih ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan Nabi pada sesuatu yang tidak beliau melarang, tidak juga mengiyakan. Ini menandakan itu boleh dilakukan. Sebab kalau dilarang, itu seketika Nabi akan katakan jangan makan, itu haram. Tapi ketika Nabi diamkan makan di hadapan Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak makan untuk mencontohkannya. Kata para ulama hadis, kalau itu memang boleh, kenapa Nabi nggak makan? Persoalannya Nabi nggak selera makan dob. Kalau ada kambing, kenapa makan dob? Kalau ada ayam, kenapa makan dob? Terus kenapa Khalid makan? Persoalannya Khalid itu jenderal perang, lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan di tempat-tempat masyarakat. Kalau suasana perang, itu jarang menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing bakar, kambing terlentang, nggak ada. Repot menemukannya. Kalau tidak tahu mana yang mau dimakan, mana yang tidak, bisa kelaparan. Dan ini nanti petunjuk bisa digunakan oleh pasukan-pasukan kita di masa yang akan datang. Tentara Muslim, pasukan khas kita, misalnya ada Kopassusnya, ada Paskasnya, ada Denjakannya, macam-macam keluar, gerilya, perang gerilya. Dan kalau tidak tahu hukum seperti itu, bingung nanti. Mau makan, takut haram. Mau makan, takut haram. Kata musuhnya, gak usah ditembak, ntar mati sendiri, lapar. Repot. Nah, jadi tidak setiap yang tidak dicontohkan itu bid'ah, tidak. Kalau ada dalil, itu masih boleh. Masih boleh. Yang keempat, contoh sudah tidak ada. Dalilnya samar. Dalilnya samar. Contoh sudah nggak ada sama sekali.
Dalilnya samar, nggak kelihatan langsung ada. Bukan tidak ada, tapi harus mencari dulu berliku baru ketemu. Oh, ini maksudnya. Bahkan harus menemukan cara untuk mencari dalil itu. Pencariannya bisa menganalogikan apa yang disebut dengan kias namanya. Dianalogikan dengan dalil yang sudah ada untuk menemukan hukum yang belum ada. Contoh, sering saya sampaikan. Kang Emil, zakat pakai apa? Zakat pakai apa? Kalau zakat, kalau misalnya zakat fitri kemarin Ramadan pakai apa? Pakai uang dan beras. Pakai beras ya, pakai uang. Baik. Pernah Nabi zakat pakai beras? Enggak ada. Bid'ah. Dalil tidak ada, contoh tidak ada. Gimana solusinya itu? Dulu nggak pernah ditemukan. Kalau nggak percaya silakan cari di kitab hadis. Hadis paling palsu pun cari silakan. Anda sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan pernah menemukan ada Nabi zakat pakai beras, mustahil. Nabi itu cuma 2, kalau tidak pakai kurma, gandum. Sekarang pertanyaannya, kalau saya zakat pakai beras, bid'ah atau tidak? Dalil tidak ada, contohnya juga tak ada. Ini kan? Terus kumaha? Lihat kan? Kayak Persib bingung, eleh deui. Kayaknya kumaha tuh. Waduh. Persib boga aing tapi eleh gitu. Sudahlah, balik lagi ke sini. Lihat sini. Sudah. Maka ini gimana tidak solutif? Maka kemudian masa mulai meluas. Islam mulai turunkan pembukanya di Arab untuk memberikan contoh dan syiar dakwah pada dunia. Sampaikan. Ya, semua menyebar. Cuman tempatnya turun di situ, risalahnya untuk sebuah. Dan jangan katakan Islam Arab, Islam macam, tidak. Sudah, turunnya di Arab untuk memberikan satu gambaran untuk menyeluruh keseluruhan. Nah, tiba-tiba ketika Islam meluas, masuk ke wilayah-wilayah yang makanannya tidak sama dengan makanan orang Arab pada saat itu. Maka Muawiyah pun ditanya, bagaimana ini solusinya? Maka kata beliau cerdas sekali, hadza irfan. Kurma itu jangan dilihat kurmanya, jangan dilihat gandumnya, tapi dilihat itu makanan pokok bagi orang Arab. Bukan cuma zaman Nabi, bukan hanya zaman Nabi, sekarang pun masih makan itu. Karena kurma itu, gandum itu makanan pokok. Maka yang dilihat jangan kurmanya, yang dilihat sama-sama makanan pokoknya. Jadi kalau di satu tempat makanan pokoknya bukan gandum, bukan kurma, maka boleh dia digunakan sebagai bagian dari zakat. Kang Emil apa makanan pokoknya? Saya mah nasi. Ya. Nasi. Karena beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras ya. Kita nasi. Cuma memang bahan nasi dari beras. Nah, ini.